Kok diem semua? Udah dibaca belum? Udah, Ibu. Udah ya. Yang lain udah belum? Udah. Oke. Kalau gitu hari ini kita mau diskusi saja. Jadi harapan saya Anda semua sudah baca dan nanti saya ajukan beberapa pertanyaan dari bacaan tersebut. Kira-kira seperti apa yang Anda temukan dalam bacaan itu. Dan jika Anda masih ada pertanyaan tentang bacaan-bacaan itu, ada hal-hal yang belum dipahami, juga boleh ditanyakan di sini, ya. Sekarang untuk artikel yang pertama, sebentar saya buka dulu ya artikelnya ya. Oke. Oke, ini dia artikelnya yang pertama tentang blended learning, e-learning, and mobile learning in mathematics education. Nah, ini adalah artikel apa? Literature review ya, literature review survey. Literature review itu kalian pahami bahwa kalau ini artikel ini literature review berarti dia mengkaji artikel-artikel atau buku-buku ya yang sudah diterbitkan sebelumnya tentang topik ini, topik blended e-learning, mobile learning di mathematics education gitu. Lalu kemudian mereka mencoba mencari tema-tema yang muncul di dalam artikel-artikel atau publikasi-publikasi sebelumnya. Apa saja sih yang sudah dibahas oleh para peneliti dan pakar-pakar di bidang ini? Ya, contoh-contohnya apa? Bagaimana implementasinya mungkin gitu. Nah, makanya dia sendiri tidak melakukan implementasi. Jadi tujuan dari literatur review itu biasanya pengen tahu apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang. Dan kemudian dari situ dia bisa menemukan apa sih yang belum dilakukan, biasanya gitu. Jadi dari yang udah dilakukan ini ternyata mereka fokusnya ke A, B, C, D, E gitu kan. Oh, yang F ini belum banyak diteliti, masih jadi pertanyaan. Nah, nanti ini yang disebut gap dalam literatur. Jadi kalau nanti kemudian mau dilanjutkan dengan melakukan penelitian, maka penelitiannya diarahkan untuk membahas yang F itu tadi yang belum diteliti gitu. Jadi supaya nanti penelitiannya itu ada keterbaruan gitu ya. Nah, dari artikel ini kira-kira Anda dapat peroleh informasi apa? Apa sih blended learning itu? Apa sih e-learning dan apa itu mobile learning? Ada persamaan atau perbedaan antara tiga istilah itu? Ada yang bisa sharing pendapatnya setelah membaca?
Silahkan. Kok pada diem? Kenapa? Ya, saya Bu. Ini loh, mungkin Anda tidak menemukan jawabannya secara eksplisit ya di artikel, tapi Anda kira-kira menangkap gitu. Tadi siapa nih yang mau bicara? Silakan. Saya Bu, tapi nggak tahu Oke. ya betul atau enggak ya. Ya, Memang nggak apa-apa. Sampaikan saja. sebatas saya ketahui sih, antara blended learning sama mobile learning itu pada dasarnya pembelajaran yang sifatnya itu fleksibel dan jarak jauh. Tapi kalau blended learning itu kan biasanya itu kayak pembelajaran campuran ya. Kayak sesekali dia tatap muka, sesekali dia daring atau online. Kalau e-learning sama mobile learning itu sama-sama menggunakan akses internet atau daring yang saat ini kita lakukan. Dan biasanya itu, ini kalau mobile learning itu biasanya itu kalau dalam PJJ itu menggunakan aplikasi tertentu, ya seperti Microsoft Teams yang bisa kita lakukan saat ini. Seperti itu, Bu. Oke. Ya, makasih Pak. Jadi tadi kalau blended campuran ya, ada online, ada offline. Kalau e-learning dan mobile learning full gitu ya, full online gitu ya Pak. Iya. Terus kalau mobile learning pakai aplikasi gitu. Kalau e-learning gimana? Kalau e-learning itu apa ya, Bu ya? Oke. Nah kan, ya udah itu pertanyaan, catat ya. Mungkin kalau belum bisa ditemukan jawabannya sekarang, baca-baca lagi gitu. Ada lagi mungkin yang menemukan e-learning itu apa? Atau punya pendapat lain? Silakan. Bu, saya mau coba ini bedain Oke, yang silakan. e-learning sama blended. Kalau yang Ini saya baca, kalau namanya siapa? Hairunisa, Bu. Indonesia ya, silakan Indonesia. Kalau yang e-learning itu satu arah, Bu. Kayak misalnya kita nonton video-video pembelajaran. Jadi nggak ada timbal balik langsung gitu, Bu. Jadi kita memahamin apa yang ditampilin. Tapi kalau yang blended learning itu kita bisa langsung ada kontak antara guru sama murid, kita bisa langsung ada timbal balik gitu. Oke. Itu menurut saya, Bu. Oke, Kayak misalnya thank pakai you. video. Ya, Bu. Nah, jadi kalau nonton video itu e-learning. Gitu. Iya, Bu, kayak video misalnya kan ada video dari aplikasi Zenius, itu kan aplikasinya kan online. Tapi kita hanya menonton gitu, Bu. Kita nggak bisa nanya dari tontonan video tersebut gitu, Bu. Nah, tapi kalau kita kayak gini misalnya bisa saling kasih jawaban kemudian diberi tanggapan, itu kan berarti ada interaksi gitu. Jadi nggak cuma satu arah. Nah, kalau ada interaksi namanya apa? Blended. Apa? Iya, Bu, tadi mungkin menurut dari Pak Abdul tadi kan kalau blended itu campuran ya, Bu. Kadang bisa tatap muka, terus bisa juga secara daring gitu, Bu.
Yang saya tangkap gitu Bu, perbedaannya mungkin. Salah atau benar Bu? Mohon maaf ya Bu kalau salah. Ya nggak apa-apa kalau salah, namanya proses belajar, no problem ya, nggak masalah. Jadi Anda jangan takut salah ya. Salah tuh apa? Yang penting Anda tahu kalau Anda salah. Jadi bisa memperbaiki gitu. Oke, ada yang lain? Saya lagi coba ini lagi ya di artikel ini ya. 313 itu mobile learning, 312 what kinds of study are being developed. Oke. Oke, sebetulnya artikel ini lebih banyak fokusnya ke mobile learning ya. Jadi di 3.1.1 itu dia jelaskan apa itu mobile learning. Jadi dia klarifikasi yang dimaksud mobile devices dulu gitu kan. Nah ternyata ada banyak perbedaan pendapat gitu. Ada perbedaan pendapat, misalkan kalkulator atau laptop gitu, itu bisa disebut sebagai mobile devices atau tidak kayak gitu. Nah terus akhirnya dia mendefinisikan mobile learning itu bukan hanya involves the use of portable devices, but also the ability to learn in different contexts beyond the classroom. For example, through intertwined interaction with people, content, and devices gitu. Jadi dia tidak membatasi mobile learning itu belajar dengan teknologi mobile, dengan device mobile gitu ya. Tapi dijelaskan bahwa teknologi the ability to learn in different context beyond classroom. Jadi dia bisa belajar di luar sekat-sekat kelas gitu. Dia bisa belajar dari orang-orang lain gitu ya, mungkin dari komunitas masyarakat sekitar, dari konteks di sekitar, dan juga devices. Nah ini sebuah definisi yang sangat luas ya menurut saya. Jadi tidak hanya terbatas pada penggunaan mobile technology gitu. Berarti di sini mobile learning itu bisa juga bisa nggak ketika kita memahami ini, kita coba ajukan pertanyaan lagi gitu. Berarti mungkinkah mobile learning itu dalam situasi yang blended, misalkan kalau tadi ada pendapat kalau blended itu kan ada kalanya dia online, ada kalanya dia tatap muka gitu. Kalau mobile learning, apakah dia selalu online atau dia bisa juga blended atau dia bisa tatap muka? Nah, misalkan gini, saya mau mengajarkan satu topik matematika pakai aplikasi. Misalkan ibaratnya aplikasi itu kayak apa ya? Kayak kalkulator lah gitu ya. Kalau sama ini mungkin kita belajar pakai kalkulator. Kalkulatornya itu kan bisa dipakai sama anak sendiri di rumah ketika ngerjain PR, bisa dipakai di kelas, ya kan, dengan gurunya. Sama, ketika kita pakai aplikasi mobile,
dia bisa pakai itu sendiri di rumah, bisa juga dibawa ke kelas dengan kehadiran guru di situ gitu loh. Jadi apa namanya, mobile devices di situ berfungsi sebagai apa? Sebagai alat penunjang kan. Nah, dalam situasi belajar yang seperti apa? Berarti kan mungkin aja bisa di kelas, bisa di luar kelas, bisa di mana aja gitu. Kamu misalkan mau pakai aplikasi Google Map contohnya, mau ngajarin geometri gitu, pakai Google Map. Nah, siswa kan bisa pakai Google Map-nya di rumah, di jalan, di mana aja gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya mobile learning ini mengisyaratkan bahwa pembelajaran yang menggunakan teknologi mobile gitu. Nah, makin ke sini mobile itu bisa dikatakan bahwa teknologi yang mudah dibawa kemana-mana gitu ya, dalam bentuk karena dia ada di handphone gitu. Jadi bentuknya kebanyakan berupa aplikasi gitu kan. Nah, seperti itu ya. Itu bagaimana saya memahami artikel ini. Nah, mungkin pemahaman saya juga belum sempurna gitu, mungkin ada yang salah juga dari pemahaman saya gitu ya, tapi nggak apa-apa, seperti tadi Khairunisa juga menyampaikan, mungkin Khairunisa merasa salah juga gitu ya, nggak apa-apa, kita kan diskusi di sini gitu ya. Nah, nanti Anda bisa coba cari sumber-sumber lain lagi untuk lebih menguatkan pemahaman Anda. Kalau blended learning memang sepertinya istilah yang udah lebih lazim dan familiar kita dengar ya, karena ada kata blended di situ, artinya mix, campuran gitu. Jadi kalau blended learning memang biasanya menggabungkan mode pembelajaran online dengan mode pembelajaran tatap muka. Jadi ada situasi di mana siswanya belajar mandiri secara online, kemudian ada kondisi-kondisi di mana dia wajib tatap muka dengan gurunya. Kalau e-learning itu kan dari internet ya, dari elektronik ya. Elektronik itu awalnya singkatan dari elektronik. Kalau kita lihat dari segi bahasa gitu, ada email, ada e-banking, ada e-learning gitu ya. Itu ada istilah-istilah bahasa baru yang dipakai dengan yang muncul ketika perkembangan teknologi informasi begitu pesat gitu. Ada e-book dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu serba elektronik. Jadi mungkin e-learning di sini bisa berarti dengan belajar secara elektronik gitu, dengan bantuan internet gitu. Jadi kelas-kelasnya itu bisa dilakukan secara virtual, seperti contohnya yang kita lakukan sekarang, itu adalah e-learning. Nah, gitu. Jadi blended e-learning, mobile learning ada persamaan, ya kan? Sama-sama memanfaatkan teknologi. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah dari bagaimana caranya menggunakannya itu. Kalau tadi blended ada online, ada offline. Kalau e-learning pakai virtual gitu ya, pakai kayak kita hari ini pakainya Microsoft Teams gitu. Ada yang pakai Moodle, ada yang pakai lain sebagainya. Kalau mobile learning biasanya berbantuan teknologi mobile gitu ya. Mungkin secara sederhana seperti itu sih kalau pemahaman saya. Ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Oke, kita lanjut ya. Nah, dari situ dia kemudian artikel ini mengkaji publikasi-publikasi tentang mobile learning. Nah, pertama yang dia bahas adalah the use of mobile technology is mathematics teaching learning. Dia mau tahu dulu
bagaimana sih penggunaan mobile teknologi di kelas matematika, di pembelajaran, di proses belajar mengajar matematika. Nah, kemudian apa yang dia temukan di situ? Ya ini, mobile technologies and mobile learning. Dia klarifikasi dulu pemahamannya, apa sih yang dimaksud mobile technology di situ. Baru kemudian, what kind of studies are being developed in this emerging area. Jadi penelitiannya tentang apa sih yang sudah gitu. Nah, baru kemudian di sini dikategorikan ada penelitian yang membahas tentang potensi penggunaan mobile devices untuk belajar dan pembelajaran matematik. Jadi apa saja penelitian itu dia bahas di sini, dan seterusnya gitu ya. Jadi dari artikel ini Anda bisa dapetin trennya, tren penelitian tentang mobile learning itu kemana gitu. Yang pertama penggunaannya dalam pembelajaran, ada yang effective studies, ada juga yang ngebahas afektifnya ternyata. Ini menarik juga nih. Contohnya yang ini nih, focus on examining middle school student emotion. Ada loh penelitian yang ngebahas ini. Jadi dia fokus ke emosi si siswa ketika pakai perangkat mobile itu. Jadi yang dilihat bukan sekedar bagaimana belajar matematikanya, tapi emosinya yang juga dilihat. Karena fokusnya ke afektif ya. Afektif itu dari segi emosi, segi apa namanya, kebiasaan, motivasi, kayak gitu-gitu ya. Kepercayaan diri yang kayak gitu tuh afektif tuh. Nah, bisa aja jadi digabungkan ternyata teknologi dengan afektif. Nah, terus ada lagi penelitian yang tentang penggunaan mobile devices di mathematics teacher education. Berarti ini di level perguruan tinggi gitu. Jadi mahasiswa calon guru nih, atau bagaimana penggunaannya itu di perguruan tinggi. Ya. Dan dia bahas challenges and opportunities underlying the design of inquiry test in mobile setting for pre-service or in-service teachers. Jadi ini untuk mahasiswa calon guru dan juga untuk guru. Oke. Nah, itu seperti itu. Jadi beragam. Jadi arah penelitian yang udah ada itu, dia temukan ada 3 ya. Ke proses belajar pembelajarannya, ke afektifnya, dan ke teacher education. Gitu. Nah, terus contohnya nih, contoh mobile learning baru dia jelasin. Oke, seperti itu. Jadi Anda bisa baca lebih jauh lagi berbagai contoh penggunaannya, misalkan pakai MOOC ya, Massive Open Online Courses. Ini apa namanya? Beberapa tahun terakhir ini banyak ya universitas-universitas besar yang buka kelas online gitu. Bahkan kelas online-nya gratis, dia tawarkan pakai MOOC ini. Jadi kamu bisa aja daftar kelas di Oxford gitu, atau di MIT gitu kan, untuk kelas apa gitu. Misalkan Anda tertarik belajar coding gitu kan, dasar-dasar coding, daftar aja di MIT. Ada yang gratis gitu, semuanya online ya. Itu banyak gitu. Jadi penggunaan online ini sudah ibaratnya dia sudah membongkar kesat-kesat ruang kelas gitu. Jadi ruang kelas itu tidak dibatasi lagi dengan tembok, dengan Anda harus berada di ruangan gitu, tapi Anda sekarang bisa di mana aja untuk belajar ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian ada pertanyaan nggak dari artikel ini?
Bu, saya sedikit ada pertanyaan, Bu. Ya, silakan. Oke, Bu. Nah, jadi kalau yang tadi saya menyimak tentang mobile learning itu Coba diperbesar suaranya. sudah di depan. Ya. Nah, Gimana? jadi kalau yang saya simak tentang mobile learning itu, kemarin saya sempat pernah bikin pembelajaran itu menggunakan handphone ya, mobile. Nah, saya membuatnya itu dengan Android Studio, Bu. Jadi ya bisa dibilang kayak game-game Android yang sederhana lah, cuman masih bentuk animasinya itu ya kayak kita penyembelahan biasa seperti itu, Bu. Nah, apakah kalau misalnya dalam penelitian nanti itu kita bisa terapkan seperti itu, Bu, untuk dalam masa pandemi kayak gini? Maksudnya terapannya gimana terapkannya? Iya, kayak kita untuk referensi penelitian penelitian tesisnya itu, Bu. Jadi apakah bisa kalau misalnya yang kita hanya bentuk sederhana seperti itu diterapkan dalam model tesis, Bu? Karena kan pengetahuan kita kan tidak terlalu mendetail tentang IT di bidang teknologi seperti itu, Bu. Jadi maksudnya Anda bikin sendiri aplikasinya itu? Iya, Bu, bikin sendiri. Oke. Kalau itu mau dilanjutkan untuk tesis, pertanyaannya kemudian, kenapa Anda bikin sendiri? Emangnya nggak ada aplikasi yang sudah tersedia? Ya, kamu harus bisa memberikan argumen bahwa, oh di luar sana ada nih aplikasi A, B, C, D, E, tapi mereka masih kurangnya tuh di sini, makanya saya bikin sendiri gitu. Nah, itu dulu. Nah, nanti kalau mau pakai itu berarti penelitianmu adalah penelitian R&D, research and development, mengembangkan aplikasinya, ya, fokusnya bukan di penggunaan aplikasi itu untuk siswa belajar, tapi di bagaimana mengembangkan aplikasi itu. Tapi kalau penelitian Anda tentang bagaimana siswa belajar dengan mobile learning dengan aplikasi, saran saya gunakan aplikasi yang memang sudah established, ya. Aplikasi yang udah ada di luar yang sudah banyak digunakan orang, sehingga nanti jika ada penelitian susulan atau jika Anda butuh referensi, itu sudah pernah diteliti oleh orang-orang sebelumnya. Jadi Anda bisa punya referensi yang cukup gitu. Kalau Anda pakai aplikasi baru, saya khawatir nanti nyari referensinya agak susah gitu. Ini sih teknis aja ya, teknis dalam penelitiannya nanti kayak gitu. Jadi kalau mau mengembangkan aplikasi buatan Anda itu, lakukanlah dengan R&D. Tapi kalau mau melihat proses pembelajarannya, saya sarankan pilih aplikasi yang udah established gitu. Kalau aplikasinya baru tahap awal, sebaiknya itu disempurnakan dulu, dimantapkan dulu gitu. Gitu ya. Oke, baik, Bu. Nah, berarti kalau misalnya ini dua penelitian yang berbeda ya, Bu. Kalau misalnya saya mengembangkan dari segi aplikasinya, berarti dia masuk ke R&D. Kalau saya menggunakan aplikasi yang sudah jadi, baru masuknya ke mobile learning itu sendiri, Bu. Iya. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Ibu, mohon maaf, berarti kalau PJJ itu masuknya ke e-learning atau blended ya, Bu? Atau dua-duanya malah, Bu? Nah, itu tadi gitu ya. Jadi ternyata tidak sesederhana itu mendefinisikan e-learning, mobile learning, dan blended learning gitu ya. Kalau PJJ-nya bagaimana? Dilihat dulu gitu. Kalau PJJ, kalau pendapat saya pribadi ya, saya cenderungnya itu ke e-learning gitu. Walaupun mungkin nanti di dalamnya saya pakai mobile learning bisa saja gitu, tapi saya lebih cenderung itu e-learning karena selama PJJ sama sekali tidak ketemu tatap muka kan, gitu.
Berarti Ibu, untuk maaf. e-learning itu cakupannya lebih luas ya, Bu? Baik, Bu, terima kasih, Bu. Berarti Ibu maaf, berarti kalau mobile learning itu bisa termasuk ke e-learning ya, Bu? Jadi bagian dari e-learning juga ya, Bu? Bisa dikatakan gitu Bisa nggak, Bu? saja. Bisa saja. Kalau kita lihat tadi bagaimana di artikel itu mengklarifikasi mobile learning kan, ada di situ yang penting ada mobile device dan itu ada beyond classroom kan, kata kuncinya itu. Berarti di dalam e-learning bisa pakai mobile learning. Mungkin saja gitu. Kalaupun tatap muka mau pakai mobile learning bisa saja. Tadi seperti saya sampaikan, jadi mobile device-nya itu seperti ibaratnya seperti kalkulator yang bisa dipakai di mana saja gitu, ya. Oke, good. Pertanyaan berikutnya lagi. Bu, maaf. Kalau misalnya saya mengajar misalnya, udah gitu saya ingin belajar menggunakan GeoGebra, terus setiap anak memakai laptop atau device gitu ya, Bu. Itu bisa. Jadi kita bisa itu masuknya berarti blended ya, Bu. Ketemu juga terus pakai perangkat juga gitu ya, Bu. Bisa dibilang gitu nggak, Bu? Masuknya kemana, Bu, kalau pembelajaran yang gitu? Gini loh, kalau blended itu mode pembelajarannya ya, ada saatnya dia online, ada saatnya dia tetap muka, ya. Misalkan nih kita lagi online nih sekarang, terus minggu depan semua yuk ke kampus gitu, itu bisa kita sebut sebagai blended, ya. Gitu. Nah, online-nya itu berbantuan e-learning tadi. E-learningnya bisa Microsoft Teams, Google Classroom, atau Moodle, atau whatever itu. Kalau GeoGebra itu aplikasi matematik ya, dia bukan aplikasi e-learning. Bedakan ya. Karena GeoGebra nggak bisa buat video conference. GeoGebra nggak bisa buat ngumpulin tugas. Ngerti nggak? Oke. Jadi kita bisa bilang GeoGebra itu mobile device ya, aplikasi pembelajaran. Nah, GeoGebra mau dipakai di mana nih? Di kelas misalkan. Di kelas kamu ngajar, ada siswa-siswamu di situ. Oke, besok bawa handphone ya, kita mau bawa handphone, bawa laptop misalkan. Kita mau pakai GeoGebra. Ada gurunya di situ, ada siswanya di situ. Berarti itu pembelajarannya offline dengan bantuan mobile device. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan kondisinya PJJ nih, kamu ngajar pakai Google Classroom, anak-anak diminta buka GeoGebra masing-masing di laptopnya masing-masing atau di handphonenya masing-masing, juga bisa. Gitu. Jadi itu memanfaatkan GeoGebra dalam kondisi e-learning, ya. Terus kalau misalkan mau pakai blended gimana ya, bisa-bisa aja. Misalkan hari ini kamu kamu minta anak nonton video dulu misalkan gitu, terus kasih tugas semua online. Oke, besok kita ketemu di kelas ya, semuanya bawa handphone, kita mau pakai GeoGebra-nya. Itu blended gitu ya, bisa dipahami ya. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Untuk tingkat S2, boleh nggak ya, Bu ya, melakukan penelitian yang judulnya Persepsi Pembelajaran Online Mahasiswa Pendidikan Matematika Pasca COVID-19. Jadi suaranya pelan, Mbak. Suaranya pelan. Suaranya pelan ya? Suaranya pelan. Persepsi Pembelajaran Online Mahasiswa Pendidikan Matematika Pasca COVID-19. Oke. Mahasiswa S1 atau S2? Mahasiswa S1. Mahasiswa S1. Oke. Gini loh, kalau di tradisi di UNJ untuk penelitian,
biasanya tetap harus ada muatan matematikanya, ya. Jadi kalau Anda cuma mau ngambil persepsi pembelajaran online, matematik itu belum kelihatan muatan matematikanya, gitu loh ya. Jadi tradisi di kita itu tetap kental dengan konten matematikanya. Jadi kalau mau ambil persepsi di situ ada nggak yang bisa ditambahkan? Ada nggak konten matematika yang bisa ditampilkan di situ? Gitu loh, ya. Jadi misalkan kamu nggak cuma sekedar, kamu boleh mengambil persepsi, tapi selain itu kamu juga ada ikut observasi di kelas pembelajaran online-nya itu. Kamu ikut bergabung observasi di kelas pembelajaran online-nya itu, dan kamu lihat bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana belajar matematikanya di situ, ya. Jadi proses matematikanya itu kamu analisa juga. Kamu analisa bagaimana kesulitan-kesulitannya apa gitu. Terus kamu bandingkan dengan persepsinya itu tadi gitu loh, ya. Jadi tetap ada konten matematika yang bisa diangkat gitu. Kalau kamu cuma sekedar persepsi, itu jatuhnya nanti lebih ke social science gitu. Jadi nuansa matematiknya aku tuh kurang, gitu ya. Ya, baik Bu, terima kasih banyak Bu. Ya. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau memang Anda tertarik untuk meneliti tentang mobile learning, tentang PJJ kayak gitu, saya rasanya belum terlalu banyak ya contoh-contoh di Indonesia gitu. Tapi mungkin ada yang sudah meneliti khususnya ini kan juga sudah dilakukan di UT ya. UT kan banyak melakukan online learning atau PJJ gitu ya. Karena karakteristiknya UT kan memang mengajar jarak jauh gitu. Saya rasa UT itu udah kuat di situ. Jadi mungkin UT punya jurnal-jurnal pembelajaran untuk pembelajaran jarak jauh. Mungkin Anda bisa coba look at beberapa artikel dari UT gitu kan. Atau lihat best practice yang sudah ada di UT gitu. Itu yang pertama untuk di Indonesia ya. Tapi kalau Anda ingin tahu lebih banyak, saran saya baca banyak artikel internasional. Karena itu sudah banyak dikaji ya kalau di luar gitu. Jadi pelajari bagaimana mobile teknologi itu dipakai di sana gitu. Terus jenis-jenis penelitiannya seperti apa. Kayak contoh saya pernah menghadiri presentasi penelitian yang dilakukan oleh orang Australia, dia tentang aplikasi di iPad gitu ya. Jadi kalau di sana kan anak sekolah, kalau sekolah SD gitu dapat iPad, siswanya dapat iPad gitu, tablet lah, satu orang dapat satu tablet gitu. Nah tapi di dalam tablet itu udah dipasang, udah diinstal banyak aplikasi pembelajaran gitu. Misalnya ada satu aplikasi nih, aplikasinya public gitu yang bisa ada di Play Store, di Apple Store dan lain sebagainya. Dia
mempelajari beberapa aplikasi. Aplikasinya itu bukan berupa aplikasi yang matematik gitu. Maksud saya aplikasi matematik tuh kayak GeoGebra. GeoGebra kan jelas banget ya untuk matematik. Tapi yang dia lihat ada aplikasi-aplikasi permainan, games-games buat anak-anak, buat anak SD gitu, games-gamesnya apa. Terus dia pelajari itu games-games itu, ketika dimainkan muatan matematikanya apa sih yang terkandung dalam games-games itu gitu. Jadi kemudian dia bisa menunjukkan bahwa ini games A anak bisa belajar tentang apa-apa, games B anak bisa belajar tentang apa-apa, dan kemudian dia bisa merekomendasikan bagaimana guru bisa menggunakan aplikasi itu di kelas, misalkan seperti itu gitu. Itu contoh yang sederhana aja. Kalau mau ditingkatkan lagi, kamu desain pembelajaran dengan aplikasi itu. Itu misalkan mengajarin topik apa gitu kan. Ada nih aplikasi games permainan. Nah, cara mainnya gimana, terus nanti gimana anak memainkan games itu dan apa yang harus didiskusikan oleh guru gitu kan. Jangan sampai dia cuma sekedar main games, habis itu pulang ditanya sama orang tuanya, tadi belajar apa di sekolah? Main games gitu. Nanti orang tuanya, loh kok anak saya sekolah kok malah diajak main games gitu kan. Jangan sampai ada mispersepsi seperti itu. Tapi dari main games itu dia belajarnya apa sih? Gitu. Jadi bagaimana guru bisa mengarahkan siswanya dari main games, ini loh kita belajar matematikanya ini gitu. Jadi Anda bisa merancang pembelajaran yang seperti itu, terus Anda uji cobakan, terus Anda teliti gimana siswanya belajar matematika dalam situasi permainan games online itu misalkan. Yang kayak gitu juga bisa gitu. Ya. Jadi muatan matematikanya tuh tetap menjadi fokus kalau di pendidikan matematika UNJ gitu. Kalau di buku yang satunya lagi itu juga ada beberapa contoh-contoh ya penggunaan mobile teknologi itu. Ada yang pakai apps, ada juga yang pakai games gitu kan. Kamu coba baca deh dan coba pelajari gimana sih mereka melakukan penelitiannya, metodologinya apa, terus gimana ngambil datanya gitu. Nah, kamu bisa nanti replicate itu gitu. Jadi kayak gitu kalau proses mau penelitian ya. Masih ada pertanyaan? Sepertinya mobile teknologi ini memang akan menjadi tren ke depan gitu, karena penetrasi penggunaan handphone di Indonesia kan juga sangat kuat ya. Penggunaan mobile teknologi itu pertumbuhannya cepat gitu. Dan ke depan itu kayaknya menjadi makin intens lagi. Apalagi sekarang udah ada 5G ya, walaupun di Indonesia belum ada gitu kan, tapi nggak lama lagi kita akan mengarahnya ke sana gitu. Jadi ke depan memang kita harus tajam, bisa membaca zaman gitu ya. Ke depan tuh kemana arahnya? Mobile teknologi, terus misalkan virtual reality gitu. Bisa saja belajar matematika dengan virtual reality gitu. Kalau device virtual reality kemudian bisa menjadi lebih murah dalam tahun-tahun ke depan, bisa saja kan gurunya di rumahnya gitu, siswa-siswanya di rumahnya, tapi dia tinggal pakai kacamata VR gitu, bisa saling terhubung, bisa saling diskusi. I don't know, mungkin aja ke depan kan semua serba mungkin. Terus apalagi dengan adanya
personalized learning ya. Jadi sekarang algoritma komputernya udah sangat canggih gitu. Jadi kalau misalkan kamu belajar pakai aplikasi atau pakai ya pakai aplikasi lah, misalkan topik pertama aljabar, topik kedua bla 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 bla, kemudian kan nanti aplikasi itu bisa ngerekod, bisa nyimpan data kamu gitu, bisa tahu kamu tuh unggulnya di mana, lemahnya di mana, kamu dari topik-topik ini ternyata kamu banyak mengulang untuk topik yang mana gitu kan. Mesin itu bisa mencatat itu dan bisa membuat prediksi akhirnya dia. Oh, untuk si A dia butuh waktu yang lebih lama nih memahami topik ini gitu. Jadi itu informasi itu kemudian, apalagi kalau udah ada machine learning gitu ya, dia bisa membuat program yang personalized buat masing-masing siswa gitu. Jadi itu sudah sangat mungkin ke depan gitu. Jadi kalau kemudian kelas tradisional, kelas yang sekarang bisa kita sebut kelas tradisional gitu kan, bahwa ada satu kurikulum untuk sekian puluh siswa gitu ya, sekian ribu siswa, ke depan nanti mungkin kurikulumnya itu akan personalized, akan beda-beda untuk tiap siswa. Dia bisa lihat keunggulan dan kelemahan dari tiap siswa sejak dini gitu. Jadi kalau ada anak yang udah ketahuan bakatnya di A, ya udah kuatkan di situ gitu. Oh, dia bakatnya olahraga, udah belajar olahraganya dikuatkan, nggak usah dipaksain matematikanya misalkan gitu. Daripada anaknya itu stres gitu kan, bisa saja ke depan seperti itu gitu. Jadi itu udah semakin membuat kompleks gitu ya situasi belajar yang tadinya kita guru siswa interaksi gitu, nanti akan membuka sekat-sekat itu dan akan banyak unsur-unsur lain yang terlibat gitu. Jadi ya kamu buka wawasanmu gitu ya, baca dan coba baca zaman gitu. Well, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, ini kita pertemuan ke berapa, Wildan? Pertemuan ke-11, Bu. Ke-11 ya hari ini. Berarti ada 5 pertemuan lagi ya. Oke, jadi pertemuan ke minggu depan udah mulai ini ya, presentasi kelompok ya. Kok kelompok? Individu ya? Sorry, bukan kelompok, individu. Presentasi individu. Jadi udah disiapkan ya topik yang kamu pilih, yang kamu minati, dan coba kaji itu. Nanti kamu tulis sebuah makalah gitu ya. Trennya topik itu kemana gitu. Oke. Jadi udah mulai minggu depan ya. Jadi ini mahasiswanya ada berapa kelas ini? Berapa? 13? 15. Hah? 11? Suaramu nggak kedengeran ya, Udan? Ada 15. 15. Oke, 15. Kita punya 5 minggu. Berarti satu orang 3 minggu. 1 minggu 3 orang ya. Jadi minggu depan 3 orang harus sudah siap maju presentasi. Presentasi aja dulu. Nanti laporan finalnya masih ada waktu untuk sampai akhir semester dikumpulkannya. Tapi kalau kamu udah punya draft itu lebih baik gitu. Jadi kamu bisa kirimkan ke saya untuk saya kasih masukan ya. Jadi manfaatkan itu. Tapi kalau kamu nggak ngasih draft berarti nggak dapat masukan gitu. Terserah kamu sih.
kalau mau dapat masukan ya kasih draft, nanti saya kasih masukan, jadi kamu punya kesempatan untuk revisi ya. Kalau kamu mau ngerjainnya di akhir semester aja, nanti aja gitu ya, nggak apa-apa juga. Ya, yang penting terkumpul gitu. Tapi ya itu kamu nggak punya kesempatan untuk perbaikan gitu. Pokoknya Anda udah dewasa lah, udah tahu milih sendiri ya, nggak ada paksaan. Oke, gitu ya. Iya, baik Bu. Nanti untuk yang presentasinya diambil acak Bu, atau bagaimana? Ya, kamu atur aja, terserah. Mau acak, mau diundi, atau ada yang mau volunteer maju duluan, terserah ya. Anda decide sendiri ya, nggak masalah. Yang penting 3 orang maju minggu depan dan tiap minggu gitu. Oke? Iya, baik Bu. Baik, kalau gitu makasih banyak semuanya ya. Oke, saya cukupkan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Terima kasih banyak.